Sip. Oke. Share screen. Ya, sudah bisa lihat ini saya dek, apa namanya? Sudah Slide Ibu, saya. sudah Ibu. Selamat pagi semuanya ya. Jadi saya akan memberikan responsi terkait dengan gravimetri. Nah, gravimetri ini nanti di praktikum eh, yang akan dilakukan adalah menentukan susut pengeringan simplisia jahe. Kalau saudara baca di petunjuk praktikum itu ada dua ya. Satu simplisia, yang kedua adalah barium sulfat. Nah, itu tidak kita lakukan karena kalau dengan barium sulfat itu akan membutuhkan 2 minggu waktu praktikum karena waktunya sangat lama sekali. Jadi kita lakukan yang bisa dilakukan hanya dalam 1 hari saja. Nah, ini ada di diktat, saudara bisa baca. Jadi, air itu ada non-esensial, ada essential water gitu ya. Kalau yang di Simplicia jahe itu termasuk yang non-essential water. Dan di diktat juga ada, kalau saudara perhatikan di Farmakope Indonesia 4 itu penetapan kadar air ada 3 macam. Saudara bisa menggunakan titrimetri, pakai reaksi Kalvisser, kemudian pakai destilasi toluen, metode azeotropi, yang ketiga gravimetri. Ini semuanya kalau saudara ingin tahu lebih jelas ada di dalam Farmakope Indonesia 4. Ya. Nah, kenapa kalau yang di dalam jahe ini kita menyebutnya susut pengeringan? Jadi kalau saudara baca di Farmakope Herbal Indonesia itu ada penetapan kadar air, ada penetapan susut pengeringan. Bedanya di mana? Kalau penetapan kadar air sesuai namanya, jadi yang diukur adalah yang kehilangan airnya saja. Tapi kalau susut pengeringan itu yang hilang bukan hanya air, tapi juga ada zat-zat lain yang sudah menguap. Seperti kalau misalnya di Simplicia jahe, ketika dia itu dibuat Simplicia, siapa tahu dalam prosesnya ada penggunaan pelarut gitu ya, ada alkoholnya. Jadi ada kemungkinan bahwa alkoholnya itu masih tertinggal, pelarutnya masih tertinggal, makanya kita sebutnya sus. Nah, ini adalah saya kutip dari Farmakope Herbal Indonesia 2022. Susut pengeringan itu bagaimana? Jadi, susut pengeringan itu adalah pengurangan berat bahan setelah dikeringkan dengan cara yang ditetapkan. Nah, kalau tidak dinyatakan dalam masing-masing monografi, maka caranya adalah simplisianya itu harus dalam bentuk serbuk dengan derajat halus nomor 8. Nomor 8 itu yang seperti apa? Bisa dibuka di Farmakope Herbal Indonesia. Ada ketentuannya. Satu itu berapa diameternya, size-nya gitu ya. Kemudian suhunya berapa yang digunakan? Suhu pengeringannya adalah 105 derajat Celcius dan susut pengeringan ditetapkan bahwa dengan cara menimbang 1 atau 2 gram simplicia dalam botol timbang tertutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada penetapan dan ditara. Kemudian saudara masukkan ini, kalau di farmakope ya, ini ditara, kemudian dimasukkan bahannya di botol timbang, diusahakan itu lapisannya tebalnya harus rata. Kenapa? Supaya untuk penguapannya itu terjadi secara merata. Kalau satu sisinya pendek, hanya 5 mm, sisi yang lainnya sebelahnya 10 mm, tentu nanti tidak sama ya penguapannya. Jadi itu harus diperhatikan nanti ketika memasukkan sampel ke dalam krus porselen, kita pakai krus porselen ya, itu harus diratakan. Jadi diratakan, kemudian keringkan pada suhu penetapan hingga bobot tetap. Bobotnya harus tetap. Sebelum setiap pengeringan, biarkan botol dalam keadaan tertutup mendingin dalam eksikator. Ya, itu nanti sebelum penimbangan harus masuk eksikator dulu supaya tidak panas. Suhu ruang baru saudara bisa timbang sampelnya. Nah, kapan dikatakan bobot tetap? Bobot tetap itu kalau perbedaan antara dua penimbangan tidak lebih dari 0,25%. Ya, itu yang ada di farmakope. Tapi karena keterbatasan waktu kita, kita hanya melakukannya dipotong jamnya ya. Nah, bahan dan alat yang digunakan nanti ada Simplicia jahe. Tiap mahasiswa ada sampelnya sendiri-sendiri. Jadi tolong jangan tukeran atau minta dari temannya ya.
Kemudian kita gunakan krus porselen dan tutup. Ini krus porselen, ini ada tutupnya. Kemudian ini tang penjepit ya, bukan cawan penjepit. Tang penjepitnya nanti seperti ini supaya tidak panas. Saudara akan gunakan neraca orientasi dan juga neraca analitik gitu. Nah, bagaimana sih prosedur kerjanya? Prosedur kerjanya yang pertama adalah saudara mengambil krus porselen yang sudah ada tutupnya gitu ya. Itu harus diperhatikan. Nanti itu saudara akan dapat apa tray. Tray itu apa ya, baki. Nah, nanti krus porselen saudara itu akan ditaruh di masing-masing baki. Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai tertukar dengan temannya. Karena kalau tertukar krus porselen masing-masing itu berbeda beratnya ya. Jadi kalau tertukar, tutupnya tertukar, itu nanti akan persen kesalahannya akan sangat besar sekali. Jadi bikin di sampingnya oven itu catatannya. Jadi posisi 1 ini sampelnya A, B, C, kemudian di bawahnya itu harus ada ya. Dimasukkan di dalam oven suhunya 105 derajat Celcius selama 1 jam. Jadi usahakan itu ya, semua sampel yang mau dimasukkan tray sudah siap. Jadi membuka ovennya itu tidak terlalu lama. Kalau buka ovennya terlalu lama, suhunya turun untuk mencapai 105 derajat Celcius ini akan lama sekali. Nanti tidak pulang-pulang ya. Jadi siap semuanya sudah di tray, kemudian masukkan dalam oven. Setelah 1 jam, saudara keluarkan itu krus porselennya sama tutupnya dari oven. Kemudian saudara pindahkan ke dalam eksikator. Berapa lama? Biasanya antara 10 sampai 15 menit. Nah, kalau sudah suhu ruang, saudara bawa ke neraca analitik, saudara timbang catat berapa beratnya. Oke, ini sudah kan ya. Nah, kalau sudah lagi ini langkah 1 diulangi lagi. Cuman bedanya adalah waktunya hanya 30 menit. Jadi saudara lakukan selama 30 menit, sudah selesai 30 menit, keluarkan dari oven, masuk lagi ke eksikator sampai suhu ruang 10 sampai 15 menit, kemudian ditimbang lagi. Gitu ya, ditimbang lagi. Kemudian kalau sudah ditimbang lagi, nah selama menunggu ini deh, ini kan ada 1 jam menunggu, 30 menit menunggu. Saudara menimbang sampel saudara pada neraca orientasi. Nimbangnya berapa? Lebih kurang 1 gram. Ada plus minus penimbangan 10%. Jadi antara 0,9 sampai 1,1. Nah, kalau sudah penimbangan yang kedua ini, saudara bisa masukkan sampelnya ke dalam krus porselen saudara. Ya, jangan lupa tadi yang harus diperhatikan tinggi tinggi simplisianya di dalam krus porselen itu kurang lebih harus sama gitu ya. Jangan sampai ada yang sebelah kirinya itu tipis, kemudian sebelah kanannya itu tinggi, itu jangan. Kalau sudah selesai, ini saudara timbang dan catat beratnya. Berapa berat sampel saudara, baru dimasukkan ke dalam oven. Nah, berapa lama masuk dalam oven? Saudara, ini 1 jam dimasukkan ke dalam oven ya. Kemudian setelah 1 jam, lagi keluarkan, masuk ke eksikator, terus suhu kamar, baru ditimbang. Kemudian lagi, setelah ditimbang, dapat beratnya, masukkan lagi ke dalam oven 30 menit, keluarkan dari oven setelah 30 menit, masuk eksikator, timbang gitu ya. Jadi nanti total saudara akan punya berapa banyak data penimbangan? Berapa tadi nimbangnya? Yang pertama adalah berat krus porselen yang ini, yang setelah pemanasan 1 jam. Kemudian berat krus porselen yang setelah 30 menit, jadi ada 2 ya. Nah, neraca orientasi ini tidak perlu dicatat. Tapi saudara tahu bahwa beratnya kurang lebih 1 gram. Nah, tapi ketika sudah dipindah ke dalam krus porselen, saudara timbang lagi di neraca analitik itu, baru itu yang saudara catat. Itu adalah X3, kemudian dipanaskan 1 jam, dikeluarkan, ditimbang, itu X4, dan kemudian terakhir setelah 30 menit, ada yang namanya X5. Itu ya. Nah, dikatakan berat konstan apabila selisih antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Nanti saudara hitung nih, misalkan
berat sampel saudara itu adalah plus 1 gram. Nah, plus minusnya 0,25% itu berapa sih? Jadi itu dikatakan konstan. Nanti bagaimana kalau misalkan antara, ini di sini dulu sebentar. Ya, ini tadi rangkumannya ya. Nah, susu pengeringan itu yang dilaporkan adalah dalam bentuk persen berat per berat. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah W1 min W2 dibagi W1 dikalikan 100%. W1 itu apa? Berat awal sampel sebelum pengeringan. Jadi berat awal sampel yang mana kira-kira di sini? Nah, kalau di prosedur ini berat awal sampel yang mana? Ini saya kasih nama ya. Ini misalnya X1 ini, X2, di sini X3, di sini X4, ini X5. Berarti yang mana berat sampelnya? Berat awal sampel yang mana, Dik? Ada yang bisa bantu saya? Saya tidak bisa ini. Bagaimana ini? Berat awal sampel yang mana? X3? X3, Bu. X3. Ya, ada pendapat yang lain selain Mbak Aulia? X3 tadi itu beratnya siapa? Masukkan dalam krus porselen yang beratnya sudah konstan. Jadi X3 itu adalah berat dari sampel plus krus porselen, ya kan? Jadi kan yang kita tentukan itu kan ininya, apa namanya, dari simplisia jahitnya saja kan, krus porselennya enggak pakai toh. Jadi X3 dikurangi siapa? X2, X1 atau di rata-rata? Bagaimana kira-kira? Enaknya bagaimana ini? X2 atau X1? Jadi nanti saudara cek ya, kalau misalkan selisih antara X2 dan X1 ini tidak terlalu besar, tidak lebih dari 0,25%, saudara bisa bikin di rata-rata ya. Tapi kalau misalkan selisihnya jauh sekali, saudara bisa gunakan hanya X2-nya saja, begitu ya. Sama juga nanti kalau berat yang ini, berat yang B2 bagaimana? Berat akhir sampel setelah pengeringan. Saudara cek di sini X4-nya berapa, X5-nya berapa. Kalau misalkan selisihnya tidak lebih dari 0,25%, saudara bisa rata-rata, tapi kalau misalkan selisihnya cukup besar, lebih dari 0,25%, saudara gunakan saja X5, begitu ya. Jadi sudah tahu caranya? Ya, jadi W1 bagaimana tadi menghitungnya? X3 minus berapa? Apa tadi? Siapa ini yang ada di sini ya? Saya sebentar. Ya. Ada Mas Bagas? Ada Mas Bagas? Mana Mas Bagas? Mas Bagas lagi di pantai nih, nggak kelihatan. Jangan-jangan lagi menikmati es kelapa muda ya Mas Bagas. Nggak ada ini Mas Bagas. Oke, ada siapa ini di sini lagi yang lain? Ah, ya Mas Bakti deh, Mas Bakti. Ya Mas Bakti. Jadi W1-nya berat awal sampelnya bagaimana Mas Bakti? Untuk satunya digunakan X3 dikurangi sama X2 kalau misalkan selisih dari X1 dan X2-nya jauh. Tapi kalau selisih dari X1 dan X2-nya nggak terlalu jauh, pakainya rata-rata. Jadi X3 dikurangi rata-rata. Oke, tidak terlalu jauh itu indikatornya apa? Eh, Tidak terlalu jauh itu kurang dari 0,25%. Jadi nanti saudara melakukan perhitungan ya, kalau misalnya plus minus 0,25% itu berapa? Bagus. Bagaimana kalau dengan berat akhir sampelnya ini? Berat akhir sampelnya ini siapa yang bisa membantu saya ini ya? Saya cari yang, wah Mbak Dona, mana? Mbak Dona ada? Ya. Ini Mbak Dona ada?
Oke, Mbak Nawafila, ada nggak Mbak Nawafila? Ini yang gambarnya ada, nggak ada ini. Oh, tadi Mas Bagas ke pantai, Mbak Nawafila sama Mbak Dona ke luar angkasa ya. Oke deh, saya minta Mbak Nif Triana Lestari. Nah, halo Mbak Nif, ada ya? Ada. Iya. Terus jadinya bagaimana Mbak? Ini tadi apa namanya untuk perhitungannya? Kalau untuk yang Jadi berat akhir sampel, nah, nanti kalau X4 sama X5-nya itu tidak lebih dari 0,5, selisihnya pakainya itu rata-rata. Tapi kalau jauh dari 0,25, pakainya X5. oke. Harus tidak boleh lebih dari berapa? 0,25%. Nah, ya, 0,25% ya. Jadi di antara praktikum-praktikum yang lain, Simplisia Jahe ini yang paling mudah perhitungannya ya. Jangan sampai salah. Kemudian perhatikan yang harus dilaporkan bentuknya apa? Persen berat per berat. Jangan sampai ini persen berat per beratnya ini tidak dihitung. Karena persen itu bisa berat per berat, bisa B per V, bisa V per V gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Sama yang lain juga praktikum yang lain juga harus diperhatikan itu satuannya apa yang diminta, apa yang dilaporkan itu harus jelas. Iodo persen apa, berat per berat misalkan, komplekso dalam bentuk apa gitu ya. Itu saja kalau untuk Simplisia Jai. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi saran saya, oh ya, Mas Gosan, silakan Mas Gosan pertanyaannya. Permisi Bu Febri, saya izin bertanya. Saya mau bertanya, Mm-mm. Bu, semisal nanti saat praktikum itu eh, waktu X1, X2-nya itu datanya itu tidak lebih dari 0,25%. Berarti kita kan bisa merata-rata. Tapi pas waktu Mm-mm. X4 sama X5 itu ternyata lebih dari 0,25% itu apakah memungkinkan, Ibu? Jadi antara Bisa, antara X1, X2 sama X4, X5-nya itu perlakuannya, perhitungannya beda. bisa, Maksud ha, bisa. Nah, nanti itu dituliskan di laporan saudara. Alasan saudara menggunakan rata-rata dan alasan saudara menggunakan kenapa hanya salah satu saja. Gitu ya. Itu bisa terjadi. Kalau X1, X2 kan ini dari berat krus porselennya. Kalau X4 dan X5 ini juga ada pengaruh dari simplisianya gitu ya. Harapannya sih ketika saudara apa namanya simplisianya posisinya rata semua tingginya. Jadi pemanasannya itu adalah sama. Itu harus diperhatikan juga ini pembuka krus porselennya ketika pemanasan gitu ya. Kalau bisa itu dibuka sempurna. Jadi supaya pemanasannya terjadi secara sempurna. Jangan dibuka hanya separuh atau sedikit. Nah, itu kan pasti sisi yang terbuka itu akan lebih lebih terpapar dengan udara panas dari oven ya. Jadi yang keluar tidak banyak. Jadi perhatikan posisinya. Kemudian sama tadi kalau misalkan memegangnya itu tidak boleh kalau 100 mungkin panas atau enggak. Kalau saudara punya ilmu tenaga dalam mungkin 100 enggak panas gitu ya. Jadi memegangnya harus dengan tang penjepit atau misalkan dengan menggunakan tisu gitu ya. Karena kan selama ini proses ini saudara tidak boleh menyentuh dengan tangan. Karena kalau menyentuh dengan tangan kemudian ada pengaruh eh, keringat, minyak, kotoran yang nempel dari tangan saudara ke krus porselen itu akan berpengaruh terhadap bobot dari penimbangannya. Ya, semuanya itu harus penimbangan kalau analitik itu harus tidak boleh kontak langsung dengan tangan. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Ya. Kalau tidak ada, harusnya barista ya, tapi barista jam berapa jadwalnya ya? Barista jadwalnya jam berapa ya? Seharusnya Burista. Oh, Bentar seharusnya saya. barista ya, Pak? Iya, seharusnya Burista nanti terakhir Prof. Jarwo karena Prof. Jarwo masih kuliah memang.
Barista ini kayaknya masih PBL juga, Pak Faris. Disuruh nunggu aja tuh Bu anak-anak. Ternyata jadwal saya sampai 9.25 ya. Iya, saya ke jam berapa? Iya, disuruh nunggu aja enggak apa-apa. Iya. Nah, ya Ya sudah kalian tunggu kalau aja ya. Nanti barista masuk. Saya coba reminder barista nanti di grup. ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Pak Faris, ini jenengan tunggu di sini kah? Ya saya tunggu sampai jam 9 Bu. Soalnya saya ada Oh, kuliah jam 9. oh ya wis, oke, terima kasih.